aja, mau Anies, mau Ahok, dia Rano. Insya Allah akan tetap terjaga dengan baik, dan tentu juga saya menyarankan beberapa hal kalau insya Allah diberikan hidayah untuk memimpin Jakarta kelak. Ia menyelesaikan masalah pokok Jakarta, kemacetan, kebanjiran, dan daerah kumuh. Karena yang lainnya bisa dikerjakan orang lain. Ini dan alhamdulillah tentu itu menjadi hal yang pokok yang dikerjakan, dan insya Allah Pak Pram ini teman lama yang kita kerjasama di pemerintahan sudah hampir 20 tahun. Jadi saling mengenal bagaimana beliau tentu tidak meledak-meledak kayak Ahok. Tapi dia pekerja keras, jaminlah, saya jamin itu. Jadi dua insinyur bersaing ini insinyur beliau juga, jangan lupa, bukan administrator, insinyur ini. Jadi pastilah mempunyai kemampuan yang sama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak JK yang saya hormati, saya menganggap beliau sebagai kakak orang tua yang selama ini kami sudah cukup lama, mungkin 20 tahun lebih dalam pemerintahan bersama-sama, Bang Dul, Pak Sofyan, Pak Hamid. Yang pertama, saya datang ke tempat Pak JK bersilaturahmi. Yang kedua, belajar. Sebenarnya Jakarta ini, warga Jakarta harus berterima kasih kepada Pak JK. Ada satu momen, kalau teman-teman masih ingat, ketika kita mau ke bandara, dulu banjir tidak pernah terselesaikan. Orang tidak banyak tahu bahwa itulah yang menyelesaikan Pak JK. Sehingga banjir menuju airport itu tertangani dengan baik. Maka hari ini kami berdua, saya dan Bandul, banyak bertanya kepada Pak JK tentang berbagai hal. Terutama keberanian untuk memutuskan sesuatu yang memang harus diputuskan. Saya dan Bang Dul berjanji saya akan mempunyai cara yang kurang lebih sama dengan Pak JK, memulai dari bawah, memutuskan sesuatu yang untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan kami pribadi atau kepentingan kelompok, golongan, dan sebagainya, tetapi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Yang saya juga dapatkan dari Pak JK dengan pengalaman panjang beliau, tadi beliau memesankan untuk memimpin Jakarta ini harus tenang, harus santun, harus fokus, berani memutuskan. Dan itu mudah-mudahan Pak JK, Bapak udah kenal saya lama sekali, saya akan melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dan mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk memajukan Jakarta. Karena Jakarta tidak lagi sebagai ibu kota negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, maka 2024, maka ini menjadi hal bahwa Jakarta menjadi kota global, Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional. Itulah yang menjadi tanggung jawab gubernur, wakil gubernur yang ada. Maka kami akan bekerja keras dari bawah Pak JK. Kalau diberi amanah dan hidayah, mudah-mudahan kami tidak menawarkan sesuatu mimpi yang tidak bisa dikerjakan, tetapi kami akan memulai sesuatu dari bawah yang betul-betul bisa dikerjakan. Pak JK, sekali lagi terima kasih. Bang. Baik. 1-2 pertanyaan. Silakan. Pak JK izin bertanya kepada Pak JK. Ini kan Trump ini juga ingin mewakili semua aspirasi kelompok masyarakat, dan juga sebenarnya ini juga menarik dukungan dari para pendukung Pak Anies Baswedan. Itu dari ini juga apakah disampaikan juga kepada Pak JK? Karena kita tahu Pak JK juga mentornya Pak Anies. Saya kira tidak ada transfer dukungan, yang penting Pak Pramono yang menjadi pemimpin yang mempunyai kemampuan, itu saja. Ya tentu kalau teman-teman yang lainnya juga tentu sepaham. Kalau Pak Anies pastikan juga sama-sama beliau nih bersahabat juga. Ya. Pada dua calon seperti Ridwan Kamil dan Pramono disampaikan masalah kekumuhan, maksudnya cuma kekumuhan atau membereskan masyarakat yang tinggal di bantaran kali, atau gimana di bantaran kali? Ya begini,
di antara kota-kota di Asia ini, tinggal 3 kota yang ada kekumuhannya yang luar biasa. Jakarta, Manila, dan Kalkutta. Di India lah. Oh, iya, karena itu. Halo, ya. Jadi sangat penting sekali. Menyangkut karena menyangkut semua hal, kehidupan, kesehatan, harga diri, kemiskinan. Karena itu saya kira faktor yang sangat penting sekali soal kumuhan. Dan itu kita juga harus memahami bahwa Jakarta ini yang gapnya terlalu tinggi. Coba lihat kalau di Kebayoran ini, di Menteng, di Pik apalagi, lihat istana-istana. Tapi begitu 1 kilometer sebelahnya daerah sangat kumuh. Jangan, tidak ada kota yang timpang begitu kehidupan selain itu. Karena itu maka pokok kita ialah memberikan keadilan, pembangunan yang adil bagi seluruh masyarakat. Saya kira itu pasti akan dikerjakan oleh beliau. Pak JK, dengan ini pertemuan bersama dengan Pak Pramono dan Bang Dol, artinya endorse begitu dari di timnya Bang Dol dan juga Pak Pramono? Atau mendukung lah Pak. Untuk mendukung sebagai bentuk dukungan atau seperti apa? Bagi saya yang mana yang terbaik, dan saya pikir beliau ini orang yang baik. Berarti mendukung? Hah? Dari di timnya? Oh, saya tidak. Saya orang tidak. Beliau tidak butuh seperti saya. Beliau orang yang bisa bekerja di lapangan. Saya tidak bisa lagi di lapangan. Pak JK, soal muncul gerakan coblos gerakan anak abah coblos 3 paslon itu gimana Pak? Ya, itu tentunya sebaiknya masyarakat memilih yang terbaik lah. Jangan emosi lah. Bahwa itu ada emosi pastilah. Tapi saya kira kalau nanti melihat bagaimana beliau memberikan wawasan-wawasan, gagasan-gagasan, orang akan memilih sendiri. Itu tahap awal itu. Biasalah. Jadi daripada coblos 3 paslon itu lebih baik coblos Pak Pram gitu ya. Pak, untuk menekankan apakah ada wejangan khusus Pak dibanding calon yang lain, calon gubernur lain yang berkunjung sini? Tadi itu yang kita bicarakan tadi, ya. Berbeda berarti ya. Wejangannya berbeda Pak dalam tanda kutip kalau Mas Pramono dan Mas Adokar ya Pak? Ya hampir sama, cuma ini lebih enak lah. Pak JK, waktu Pak RK kesini kan nggak disambut di pintu, tapi kalau Mas Pram disambut di pintu itu perbedaannya kenapa tuh Pak? Anda cuma tidak dia saja sambut di sini. Ya. Berarti perbedaannya hanya wejangan khusus ya Pak ya? Hah? Wejangan khusus? Tidak, saya bukan wejangan, bicara kepada sahabat. Gitu. Ya. Sudah ya? Cukup ya. Terkait masalah tadi dari Pak JK terkait pembunuhan tadi itu gimana? Ya, yang pertama saya datang ke Pak JK bukan urusan dukung-mendukung, tetapi memang bersilaturahmi dan saya belajar banyak selama mendampingin beliau ketika beliau menjadi wapres. Saya yang sehari-hari menyiapkan rapat-rapat dan berbagai keputusan, maka dalam banyak hal beliau dalam memutuskan segala sesuatu sangat cepat, tepat, dan simple. Maka itulah yang kemudian saya dan Bang Dul pada malam hari ini ingin belajar. Tetapi sekali lagi, silakan kepada warga Jakarta untuk memilih. Kali ini betul-betul supaya pilgubnya itu tidak terlalu tegang.
Salah satu kenapa kami memilih Cak Lontong, supaya pertarungannya itu riang gembira. Bukan lagi politik identitas, tetapi politik gagasan. Dan gagasan itulah yang kemudian diharapkan bisa sesuatu yang bermanfaat bagi warga Jakarta. Saya sudah belanja masalah di berbagai tempat, mulai dari Jakarta Utara, Jakarta Barat, Tambora, Taman Sari, dan sebagainya. Mendapatkan banyak hal. Dan mudah-mudahan itulah yang menjadi spirit kami berdua untuk menyelesaikan persoalan di lapangan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mau dulu, Pak juga. Tahan Pak, salaman Pak, tahan Pak. Buat foto dulu Pak. Bapak, Pak Bang Dul, ya bentar Bang. Ayo ke sini yuk. Mundur lagi yuk, mundur lagi. Maaf, kipasnya betul. Iya Mak, Pak, foto dulu Pak, izin Pak.